Ya, bicara soal pariwisata, jalan pemulihan industri ini dari dampak pandemi nampaknya masih cukup panjang. Di Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang September naik 277,27% dibandingkan Agustus, namun secara year on year turun 99,9%. Di tengah upaya yang juga dilakukan dalam mengembangkan 5 destinasi pariwisata super prioritas, Menko Luhut menyoroti beberapa hal termasuk pariwisata Indonesia yang dianggap masih kurang menjual. Kita akan membahasnya mengenai pemulihan pariwisata terutama di Bali serta pengembangan destinasi super prioritas bersama Deputi Menko Marves bidang koordinasi pariwisata dan ekonomi kreatif Bapak Odo R.M. Manuhutu dan Ketua Umum Perhimpunan Hotel serta Restoran Indonesia Bapak Haryadi Sukamdhani serta Chairman Indonesia Tourism Forum dan Indonesia Halal Lifestyle Center Bapak Sapta Nirwandar. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Sapta dan juga Pak Odo. Nanti juga akan bergabung Pak Haryadi Sukamdhani. Saya ingin ke Pak Odo terlebih dahulu. Pak Odo, ini sudah hampir 1 bulan, 2020 akan berakhir. Kira-kira bagaimana eksekusi program-program pemulihan sektor pariwisata ini, Pak Odo? Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi langsung aja melanjutkan hasil rakor pada hari Jumat lalu. Jadi ada isu-isu utama yang kita lihat selama ini bahwa kekurangan Indonesia dan kita harus jujur yaitu pada 4 hal tersebut. Nah, salah satunya adalah mengenai infrastruktur di 5 DPSP. Nah, untuk itu pemerintah untuk 2021 sudah menganggarkan 9,9 triliun anggaran untuk 5 DPSP plus ditambah dengan usulan dari beberapa kementerian untuk 5 DPSP melalui program PEN yang nilainya 21 triliun. Tapi itu tentu saja perlu dipertajam lagi. Kita akan lihat dalam 1-2 minggu ke depan berapa yang akan dialokasikan lewat dana PEN. Nah, tetapi yang lebih penting dari itu semuanya ketika kita bicara mengenai pariwisata bukan hanya sekedar mempromosikan kawasan tersebut, tapi bagaimana membangun destinasi tersebut. Dan di sini ada Pak Sapta juga pasti paham bahwa salah satu kelemahan Indonesia adalah destinasi tersebut, yaitu di 5 DP, kurang terdevelop apakah dari sisi infrastrukturnya, apakah dari sisi amenitasnya, atau dari aksesibilitasnya. Oleh karena itu, prioritas 5 DPSP ini sebagaimana arahan Pak Presiden pada tanggal 28 Agustus 2019, yaitu kita harus fokus pada pembangunan basic infrastruktur. Tujuannya sederhana, yaitu ketika wisatawan kembali, apakah domestik atau luar negeri kembali ke tempat tersebut, mereka akan melihat destinasi yang terbangun dengan kualitas yang baik, dan mereka ingin datang berkali-kali. Jadi harus dibangun experience yang menyenangkan. Jangan sampai ketika seorang wisatawan asing atau domestik ke sana, tempat tersebut penuh dengan sampah, kemudian SDM-nya tidak bisa berbahasa Inggris atau kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi dalam membangun destinasi itu tidak cukup hanya 1-2 kementerian, tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Dan ini yang kita upayakan bahwa pembangunan destinasi ini dilakukan secara oleh semua kementerian dan semua para pemangku kepentingan. Oke, artinya progres untuk pemulihan sektor pariwisata ini tetap berjalan meskipun banyak anggaran yang dialihkan begitu untuk penanganan COVID-19 begitu, Pak? Ya, jadi karena ini kebijakan Pak Presiden khusus untuk 2020 anggaran untuk 5 DPSP tidak mengalami pengalihan, dan untuk 5 DPSP ini jika Ibu dan Bapak melakukan kunjungan apakah Toba, ke Mandalika atau Labuan Bajo akan melihat perubahan yang cukup drastis dibandingkan tahun lalu. Seperti Labuan Bajo akan menjadi contoh kota di mana semua utilities akan berada di bawah tanah. Ductingnya saat ini sedang dibangun oleh teman-teman PUPR. Jadi akhir bulan ini selesai, dan nanti Ibu dan Bapak bisa melihat di Labuan Bajo apakah listriknya, apakah airnya, saluran air, ataupun kabel telepon akan berada di bawah tanah. Nah, ini contoh bagaimana kita membangun destinasi pariwisata yang berkualitas. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Sapta. Pak Sapta, dari pengamatan Anda selama 9 bulan pandemi ini, seperti apa sih geliat industri pariwisata di tanah air? Jadi mungkin saya lihat dari pertama tentunya
mau nggak mau kita harus lihat perspektif global ya. Dan karena itu pariwisata kan tidak bisa standalone, dia terkait juga dengan global karena kita juga hidup dari Wisman. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, apalagi pandemi, kelihatannya secara global artinya dunia masih tetap menjadi problem juga, artinya belum kelihatan redanya. Bahkan kota Paris yang nggak pernah tidur 1 kali 24 jam itu terpaksa jam malam. Belum lama ini tanggal berapa November sampai akhir. Jerman juga gitu, bahkan ada demo yang anti jam malam. Di beberapa tempat juga ada, termasuk di Amerika Latin dan seterusnya. Nah ini memang pandemi COVID ini dahsyat. Gitu. Dan yang kedua juga kita lihat Indonesia sendiri. Kita sendiri tentunya masih berjuang dan pemerintah sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk memperjuangkan itu. Tapi kelihatannya grafik kan tetap di tanggal 20 ini juga naik terus. Nah ini juga akan tentunya menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena ini adalah faktor utama yang juga menjadi bagian penting selain tentunya kita tetap berusaha membalas, menyimbangkan dengan sektor ekonomi. Maka sering orang bilang jangan nanti kita nggak mati sama COVID tapi matinya karena kelaparan. Makanya seperti itu. Jadi faktor ini menjadi bagian penting yang kita harus seimbangkan ya. Nah oleh karena itu kemarin juga Global Tourism Forum yang kita lakukan di Indonesia dan disupport dengan World Tourism Forum Jumat yang lalu, kita dengan teman-teman ASEAN dan juga dengan Turki, Eropa termasuk USA, semua sepakat bahwa mau nggak mau kita sekarang harus mengurusi dulu atau berorientasi seperti juga Indonesia mestinya adalah domestic tourism. Jadi super prioritas kita gimana menghidupkan domestic tourism atau domestic destination atau juga wisata Nusantara. Bahkan lebih khusus lagi kenapa tidak juga wisata lokal. Karena orang-orang lokal dalam arti ya kalau lokal itu ya orang Jakarta di Jakarta, orang Bogor di Bogor, ini juga penting untuk berwisata. Mengapa? Karena kan selama 9 bulan ini mana tahan orang tidak keluar rumah. Oleh karena itu juga perlu pengaturan yang cermat mengenai ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, domestik menjadi bagian penting, bagian super penting, ini semua hampir sependapat dengan itu. Bahkan UNWTO juga seperti itu. Kelihatannya untuk Wisman atau International Arrival, itu masih agak butuh waktu, karena ada dihadapi tadi masalah pandemi yang belum selesai. Kedua, tenaga beli atau daya beli masyarakat yang punya source market kita, yang artinya sering ke Indonesia juga sedang turun daya belinya. Yang ketiga ini juga terkait dengan yang kita sebut dengan travel restriction. Bayangin, travel restriction ini juga menghantui international relationship ya, antara Jakarta dengan lain-lainnya. Bahkan Korea sendiri dia bikin travel bubble hanya cuma 2, Thailand dan China. Nah ini juga akan menjadi bagian. Contoh konkretnya apa tuh Mas? Umpamanya kalau mau ke Korea kita harus karantina 14 hari. Mau ke Malaysia juga kita susah, apalagi ke Australia. Jadi ini menjadi masih tantangan global yang tidak mungkin kita selesaikan semudah itu ya. Jadi ini perlu adanya tentunya tingkat nasional dan internasional yang menegosiasi. Ini tentunya kemarin juga dari Deplu mengatakan mereka juga sedang melakukan negosiasi. Nah kembali domestik tentunya, oleh karena itu super prioritas kita di samping destinasi baru tadi adalah destinasi yang sudah ada. Dan terutama pelaku-pelaku bisnis yang kita harus angkat, karena kemarin mereka baru dapat tentunya stimulus yang terkait dengan survival, tapi sekarang mestinya ada stimulus yang dilakukan lagi yang disebut revival untuk hidup kembali dengan new investment. Karena apa? Kalau daerah atau pelaku-pelaku bisnis di daerah, hotel, restoran, airport, tidak dilakukan new investment, dia tidak adaptif dengan situasi seperti ini. Umpamanya tadi adanya IT dan seterusnya. Itu Mas yang perlu dilakukan. Artinya memang untuk saat ini fokus pada Wisman turis domestik begitu Pak ya. Wisman masih mengikuti perkembangan di global. Kita akan lanjutkan ini sekedar contoh aja Mas. Korea, Pak Sapta dan juga Pak Udo, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya Pak Sapta. Setelah jeda kami akan segera kembali.